sebagai bek kanan, sebuah penempatan yang cukup di luar kebiasaan pemain yang berposisi asal sebagai seorang striker tentunya. Pelanggaran tadi oleh Avan Lubis terhadap Trias Budi. Satria Ferry. Umpan dilepaskan, Titus Bonai mencoba kerjasama dengan James Deba. Kembali Deba kirimkan dan sebuah crossing dari Titus Bonai tadi. Dan clearance dilakukan oleh Fadli Hariri. Untuk sementara berhasil lepas pemain-pemain PSMS Medan dari tekanan pemain PKT Bontang Mario Kostas. Terlebih dahulu berada dalam posisi offside Eli Aiboy. Ya, sangat disayangkan tadi bola terupas yang sebetulnya PNS cepat dilakukan tendangan bebas tadi. Satria Ferry melebar, Titus Bonai kembali menciptakan sebuah ruang gerak dan kirimkan sebuah crossing dan sundulan langsung dari seorang Josiah Seton dan penyelamatan yang begitu gemilang dari seorang Gali Sudaryono. Ya, inilah sekiranya yang diinginkan oleh pelatih Fahri Husaini, agar umpan-umpan crossing bisa dengan baik dimanfaatkan secara optimal oleh ini depan mereka, yang ditempati oleh James Deba dan juga sekarang ada Josiah Seton. Sebuah sundulan yang sangat baik sekali dari Josiah Seton dan masih mampu diselamatkan oleh Gali Sudaryono. Kini mencoba PSMS Medan untuk mengembangkan permainan. Edi Sibung tadi melakukan pelanggaran kepada Trias Budi atau Joko Sidik. Dan kartu kuning telah diterima oleh Edi Sibung terhadap pelanggaran yang ia lakukan tadi. Sebuah tendangan kepada Joko Sidik yang merupakan sebuah pelanggaran yang pantas mendapatkan kartu kuning. Bagi Edi Sibung, umpan terobosan cukup baik. Ruben Karel Sanadi di dalam kotak penalti dan sebuah crossing tidak berhasil melewati Herman Batak. maksudnya baik sebetulnya Ruben. Esteban Gien. Kembali mobilitas dari seorang Titus Bonai. Satria Ferry berusaha untuk mengirimkan sebuah umpan terobosan pada Titus Bonai dan sebuah tackling tadi kepada Fadli Hariri. Kontan sebuah kartu kuning atas pelanggarannya terhadap Titus Bonai. Dan ini merupakan sebuah kartu kuning yang kedua bagi kubu PSMS sore hari ini. Di mana total wasit Oki Dwi Putra telah mengeluarkan 4 buah kartu kuning. Ya, kita lihat bagaimana dalam tayangan lambat tackling yang mengganjal dengan. Apakah ini berarti seorang Tarik Janabi akan melakukan tendangan bebas langsung ke arah gawang, dan tepat itu yang ia lakukan dan hanya beberapa sentimeter saja meleset dari mulut gawang Gali Sudaryono. Sebuah tendangan yang sebenarnya cukup akurat. Sayang sekali sebuah back heel yang tidak sempurna tadi. Menjadi pemain pengganti setelah turun minum tadi. Rahmat Dhani kerjasama dengan Karel Sanadi dapat dicuri oleh Josiah Seton. Dan kini terlepas James Deba berusaha untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti. James Deba dan gol! Akhirnya kita melihat sebuah aksi yang cukup spektakuler dari seorang James Deba. 1-1. Luar biasa, sebuah gerakan individu, aksi individu soloran yang baik sekali dari James Deba. Mampu melewati pemain dan dengan begitu baik sekali mengarahkan bola ke sudut yang sulit dijangkau oleh Gali Sudaryono. Kita lihat bagaimana dia melewati Joko Supriyanto dan juga Edi Sibung yang berusaha untuk menghalau. Dan kita bisa lihat bagaimana ada 4 pemain berusaha mengejarnya dan sama sekali tidak terkejar. Sebuah aksi yang luar biasa. Di usianya sudah 37 tahun, tapi James Deba masih mampu menunjukkan kapasitasnya untuk tetap produktif mencetak gol. Baru saja kita melihat sebuah peragaan teknik yang cukup baik, berposisi sebagai seorang bek kanan, menggantikan Imral Usman yang sepanjang pertandingan juga diplot menempati posisi sebagai bek kanan. Dan sebuah umpan terobosan kini dilepaskan. Titus Bonai dalam kotak penalti. Tidak jelas apakah sebuah crossing atau tembakan langsung. Dan sia-sia kesempatan bagi PKT. Striker muda yaitu Andika Yudhistira Lubis. Bagi Andika Yudhistira Lubis, hanya dengan penampilannya yang ke-6 sebagai pemain pengganti musim ini, pemain yang diharapkan menjadi prospek
bagi tim PSMS Medan. Masih dibatasi penampilannya di ajang Jarum Indonesia Super League musim ini. Pelanggaran dua pemain sekaligus, yaitu Trias Budi dan Satria Ferry. Tampak saling bertabrakan walaupun ada dorongan oleh Andika tadi. Saya kira tidak ada komunikasi antara dua. Banyak bergerak keluar. Sementara Tarik El Janabi berganti menjadi playmaker untuk mengatur irama permainan dan melepaskan seorang diri James Deba di depan. Bisa jadi ini satu peluang. Kesempatan bagi PKT tadi, Josiah Seton dengan peluang bola 50-50 yang dapat diamankan oleh Gali Sudaryono dengan sangat baik. Agresivitas dari striker PKT Bontang ini harus mendapatkan benturan dari Gali Sudaryono. Ya, yang disayangkan memang Josiah Seton tidak melihat secara jelas ketika Galih melompat, sehingga Dirinya masih saja cukup berjeda beberapa meter, sehingga ia seperti bergerak sendirian di depan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Andika Yudhistira Lubis. Tampaknya bersiap wasit Oki Dwi untuk mengeluarkan kartu kuning bagi Andika Yudhistira. ya sebuah tackling yang cukup berbahaya saya kira dilakukan oleh Andika. Sebuah tackling yang sangat terlambat. Berusia 28 tahun. Umpan dilepaskan kembali kepada Titus Bonai. Masih Titus Bonai dengan kemampuannya dan tembakan langsung tadi membentur pemain-pemain di kotak penalti dari PSMS Medan. Wilfrido Henes. Umpan diagonal langsung menuju pada Titus Bonai dan sebuah umpan terobosan yang sebenarnya cukup baik. Kembali tidak diikuti dengan penyelesaian. Satria Ferry kembali melepaskan. Sebuah crossing terlampau jauh untuk dapat dijangkau oleh pemain-pemain PKT. Iya, Titus Bonai ini tampaknya Ini masih tetap kedua tim dalam posisi yang begitu membahayakan untuk dapat turun degradasi ke divisi utama di musim depan. Miftahul Huda kirimkan sebuah crossing. Josiah Seton dalam kotak penalti dan sebuah gol! Pupuk Kaltim Bontang akhirnya berhasil mendapatkan keunggulan melalui gol yang cukup baik dari seorang Josiah Seton. 2-1. luar biasa, sebuah kelebihan individu patut diberikan atau diberikan A+ pada seorang Josiah Seton. Bagaimana ia dengan begitu jeli, dengan naluri golnya yang tajam, di mana musim lalu dia bisa mencetak 15 gol, dan kali ini dia seperti menjawab keraguan pelatih Fahri Husaini dengan memberikan gol yang sangat menentukan di sudut gawang dari Gali Sudaryono. Meski ia harus dikawal oleh dua pemain, di sela-sela pemain tersebut ia bisa melepaskan bola dan mengirimkan sebuah hukuman kepada PSMS Medan. Dari sebuah posisi yang sangat tidak menguntungkan, dijepit oleh dua pemain lawan, dan dari posisi yang membalikkan badan dan kecepatan tinggi, Josiah Seton mampu mencetak gol yang saya kira... Bung Arya, bagaimana dia sekarang mereka sudah tertinggal setelah sempat memimpin 1-0. Dan sebuah kesempatan Wilfrido Henes tadi menyelamatkan lini pertahanan dari PKT Bontang melalui sebuah clearance tadi. Namun Rahmat Afandi masih bisa mengirimkan sebuah crossing dalam kotak penalti. Namun terlebih dahulu Mauro Pinto berada dalam posisi offside. Begitu memprotes keputusan asisten wasit tadi. Ia tampak tidak puas Mario Pinto dan menganggap bahwa linesman melakukan kesalahan. Tapi kalau kita lihat ending dari episode tadi memang begitu jelas Mario Pinto menjadi pemain terakhir yang langsung berhadapan dengan yang hanya bersisa 3 menit lagi. Maka untuk sementara mereka akan beranjak ke posisi ke-14. Dan sebuah kesempatan Titus Bonai dan hanya menyentuh tiang gawang untuk kembali bisa memperbesar keunggulan dari PKT Bontang. Pemain yang berulang kali menciptakan peluang
Iya, saya kira spesialis peluang, Bung Arya. Seperti tadi saya sempat katakan bahwa Titus Bonai memang sangat baik sebagai destroyer, sebagai penetrator dan pengacau lini pertahanan lawan. Tapi dia bukanlah finisher, bukanlah predator. Dan ini lagi-lagi dibuktikan. Sudah Akibat kekurang akuratan, mungkin dia harus mengganti merek sepatunya. Tambahan waktu 2 menit kini bagi PSMS Medan dan kembali sebuah penyelamatan dari Herman Batak telah menyelamatkan tim Pupuk Kaltim Bontang. Iya, saya kira pada sore hari ini Herman Batak menjadi pemain antagonis bagi kubu PSMS Medan yang selalu menggagalkan peluang-peluang PSMS, dan kali ini dengan angle yang sangat sulit kita lihat bagaimana ekspresi kekecewaan belum mudah dijangkau oleh Herman Batak. Kembali kesempatan, namun masih ada Wilfrido Kenes. Hanya menyisakan beberapa detik saja sebelum mencapai hasil akhir pada pertandingan ini. Tarik Janabi, kesempatan untuk melakukan counter attack. Kini Tarik Janabi, ada James Deba dan beberapa pemain di sana kepada James Deba. Melebar di dalam kotak penalti dari PSMS Medan. James Deba kirimkan sebuah crossing. Josiah Seton masih kita tunggu dan gol! Akhirnya James Deba menghabisi perlawanan dari tim PSMS Medan dengan golnya yang kedua pada pertandingan sore hari ini. 3-1. Sebuah fast break yang sangat cepat yang dimulai dari Tarik El Janabi. Kita lihat sebuah serangan segitiga yang dimulai dari Tarik El Janabi, James Deba, dan diakhiri oleh gerakan yang sangat sempurna oleh Josiah Seton. Sebuah pemanfaatan peluang yang sangat luar biasa dari 3 pemain ini. Sebuah kombinasi yang sangat mematikan, memanfaatkan kelambatan para pemain PSMS untuk kembali menjaga pertahanannya. Iya, saya kira hasil yang sangat pantas didapat oleh PKT Bontang. Secara keseluruhan mereka mampu memanfaatkan setiap kelengahan, kesalahan para pemain belakang PSMS Medan. Dan di akhir permainan ini kita lihat juga kecerdikan dari James Deba dalam mengirimkan bola chip untuk menemukan di mana Josiah Seton bergerak masuk ke dalam kotak penalti tanpa terkawal. Dan saat ini juga akhirnya wasit menunjukkan peluit akhir, tanda berakhirnya permainan. Di mana ini merupakan hanya kemenangan kedua tim PKT Bontang saat mereka bertanding tandang. Dan akhirnya pemain-pemain PKT berhasil menundukkan tuan rumah PSMS Medan dengan skor akhir 3-1. Dan tentunya kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.